Pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan definisi yang saat ini menjadi rujukan utama termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, berdasarkan dari definisi-definisi tersebut, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Unsur kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Dan unsur yang terakhir adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Berbeda dengan pelayanan publik, adapun pelayanan prima yang merupakan pelayanan terbaik yang diberikan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan sehingga mampu menciptakan kepuasan bagi pelanggan, dan pada umumnya ini adalah sektor swasta. Oleh karena itu, pemberi pelayanan harus mampu memahami dan menerapkan konsep pelayanan prima, terdiri dari: pertama, attitude, yang dimana pemberi pelayanan berpenampilan serasi, berpikir positif dengan sikap menghargai pelanggan. Kedua, attention, yaitu pemberi pelayanan mendengar dan memahami kebutuhan pelanggan, mengamati perilaku pelanggan, dan memberikan perhatian penuh terhadap pelanggan. Ketiga, action, berkaitan dengan kegiatan mencatat setiap pesanan dan kebutuhan pelanggan, serta memberikan rasa terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali. Keempat, ability, yang mencakup pengetahuan dan keterampilan pemberi pelayan dalam melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan public relation sebagai instrumen dalam membina hubungan internal maupun eksternal suatu organisasi atau perusahaan. Kelima, appearance, yaitu penampilan seorang pemberi pelayanan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas kepada pelanggan. Lalu konsep yang terakhir, accountability, yaitu suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindari atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Kualitas suatu pelayanan prima dapat dilihat dari karakteristik pemberian pelayanannya yang mencakup: pertama, dapat dilihat dari penampilannya, karena penampilan yang baik akan mudah meyakinkan pelanggan saat memberikan pelayanan. Yang kedua, kesopanan dan keramahan pemberi pelayanan, lalu kesediaan dalam melayani pelanggan, kemudian pengetahuan dan keahlian yang sesuai antara pemberi pelayanan dengan bidang pekerjaannya. Selanjutnya, jika membuat janji, maka pemberi pelayanan harus menepati dengan tepat waktu. Lalu, pemberi pelayanan juga harus jujur dan memiliki kredibilitas dari pelanggannya. Dan yang terakhir yaitu pelayanan kepada pelanggan harus efisien dan efektif sehingga dapat menghasilkan biaya yang murah, waktu singkat, serta mampu menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Menurut Garvin, kualitas suatu barang dapat dilihat dari 8 dimensi. Yang pertama, fungsi utama, berhubungan dengan aspek fungsional dan karakteristik utama dari barang yang dipertimbangkan pelanggan dalam memilih produk. Yang kedua, fungsi tambahan, yaitu karakteristik pendukung atau pelengkap dari fungsi utama. Yang ketiga, reliabilitas atau keandalan suatu barang dalam menjalankan fungsinya sehingga mampu memuaskan pelanggan. Yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu tingkat kesesuaian antara kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan pelanggan. Yang kelima, daya tahan atau usia pakai suatu barang. Yang keenam, kemudahan diperbaiki. Yang ketujuh, estetika, berhubungan dengan pandangan subjektif dari pelanggan yang berbeda-beda tentang nilai keindahan dari barang tersebut. Dan yang terakhir adalah kualitas yang dipersepsikan, yaitu kesan kualitas suatu barang yang dirasakan oleh pelanggan berkaitan dengan persepsi konsumen dengan mutu dan kualitasnya. Selain itu, juga ada dimensi-dimensi kualitas jasa menurut Zeithaml. Yang pertama, tangibles, yang meliputi tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan, sarana komunikasi yang harus ada dalam proses jasa. 2. Reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat waktu. 3. Responsiveness, yaitu kemampuan dan keinginan para pemberi pelayanan untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 4. Asuransi, berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, keramahan,
dan sifat dapat dipercaya dari pemberi jasa untuk menghilangkan sifat keraguan-raguan dari pelanggan. Dan yang kelima, empati, yaitu sikap pemberi pelayanan dalam memahami kebutuhan maupun kesulitan pelanggan, komunikasi yang baik, serta perhatian lebih kepada pelanggan. Selanjutnya, adapun standar penampilan dalam pelayanan prima yang merupakan acuan penampilan diri seseorang atau organisasi yang berlaku di lingkungan tersebut. Contohnya, standar penampilan pria pada bank konvensional pada umumnya, dimulai dari rambut disisir rapi dan panjang rambut tidak melebihi kera baju. Jika berkumis atau berjenggot, harus dicukur rapi. Kemudian menggunakan seragam yang sesuai dengan ketentuan, rapi, bersih dan tidak kusut, serta menggunakan name tag. Lalu, menggunakan ikat pinggang ukuran standar dan tidak mencolok. Menggunakan celana panjang berwarna gelap dan tidak berbahan jeans. Selanjutnya, sepatu dengan model formal tanpa tali dan menggunakan kaos kaki sewarna dengan celana panjang atau sepatu. Untuk aksesoris, tidak melebihi 2 titik. Yang pertama, untuk tangan kanan atau kiri, misal jam tangan. Lalu yang kedua, jari tangan kanan atau kiri, misal pada saat menggunakan cincin. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam standar penampilan, yang pertama, memelihara personal hygiene, lingkungan dan perusahaan. Artinya, menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi yang berkaitan dengan fisik dan mental, lalu memelihara lingkungan kerja yang sehat dan nyaman. Kemudian memelihara perusahaan yang sehat dapat dilihat dari pengelolaan manajemen perusahaan yang memiliki standar operating prosedur. Faktor yang kedua, memelihara presentasi atau penampilan pribadi, yaitu menjaga dan memelihara penampilan prima, sikap ataupun kepribadian, etiket dan komunikasi dalam berbicara. Dan faktor yang ketiga yaitu mengidentifikasi sikap tubuh yang baik berkaitan dengan bagaimana cara jalan, duduk, komunikasi maupun cara berpakaian yang baik yang sesuai dengan norma dan etika.